Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karena ini saya bikin videonya siang hari ya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang belum kenal, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Sukron, dari mahasiswa Universitas BSI atau Bina Sarana Informatika, semester 2 ya, di tahun ini. Dan kali ini saya mau ngebahas tentang pengembangan diri. Oke, jadi langsung ke topiknya aja ya, biar gak kelamaan juga ngedengerinnya. Ya, hari ini aku mau bahas sesuatu yang sebenarnya simpel, tapi sering banget kita anggap sepele, yaitu pengembangan diri gitu. Apa sih pengembangan diri itu? Simpelnya kayak pengembangan diri itu usaha buat jadi versi terbaik dari diri kita sendiri gitu. Bukan buat nyenengin orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Nah, biar hari ini kita lebih baik dari kemarin gitu. Jadi entah berapapun angkanya, yang penting kita lebih baik dari hari kemarin gitu. Misalnya nih, dulu kamu gampang banget panik kalau disuruh presentasi, tapi sekarang kamu mulai berani ngomong meskipun masih grogi gitu. Ingat, nggak ada yang sempurna, guys. Itu udah termasuk pengembangan diri. Atau kamu dulu susah bangun pagi, tapi sekarang udah mulai bisa bangun lebih awal biar nggak telat kuliah atau kerja. Itu juga bentuk pengembangan diri. Tapi sebenarnya pengembangan diri ini dalam artian ngerubah ya yang kita pengen gitu. Kayak contohnya yang biasanya kita begadang tiap malam gitu kan. Nah, tapi kita mungkin masih nganggur sebelumnya. Nah, pas kita dapat kerjaan dan harus berangkat pagi. Nah, jadi mau nggak mau tuh kita harus ngikutin aturan kantor kan. Nah, sebenarnya sih pengembangan diri ini atau kita bisa menjadi lebih baik ini tergantung situasi dan kondisi tersebut gitu. Konsisten itu bisa dibilang konsisten susah, bisa dibilang keadaan yang bisa merubah orang gitu. The power of copycat itu power manusia bakal keluar dengan sendirinya gitu. The power of copycat itu benar-benar di situasi yang dimana kalian dulu misalnya jarang sholat gara-gara ya mungkin biasa hidup aman-aman aja ya, di saat kalian kena musibah yang membuat kalian bingung harus cerita ke siapa lagi, dan akhirnya kalian sholat dan bergantung dengan Tuhan yang kalian percaya masing-masing atau agama yang kalian percaya masing-masing gitu. Nah, di sini kenapa sih kita perlu ngembangin diri? Pertama, karena dunia sekarang berubahnya cepet banget. Teknologi, tren kerja, bahkan cara belajar aja udah beda dari 5 tahun lalu. Kalau kita nggak belajar hal baru, ya kita bakal gampang ketinggalan. Contohnya aja, dulu skill paling penting itu bisa ngetik tepat. Sekarang banyak banget perusahaan yang nyari orang bisa pakai AI, desain, atau bikin konten digital. Nah, kalau kita nggak bisa ngomongin kayak gini, bakal ketinggalan. Nah, kalau kita terus ngembangin diri, kita jadi siap bersaing dan nggak bingung hadapin perubahan gitu. Kedua, pengembangan diri bikin kita lebih percaya diri. Pas kamu ngerti kelebihan dan kekuranganmu, kamu jadi lebih nyaman jadi diri sendiri. Misalnya, kamu sadar ternyata kamu lebih jago ngomong daripada nulis. Gitu. Ya emang tulisan kadang orang malas nulis, jago ngomong gitu ya. Kamu bisa fokus ngembangin skill public speaking daripada maksa jadi penulis, benar, karena tulisannya jelek misalnya gitu. Ketiga, pengembangan diri bikin hidup kita lebih bermakna. Kita jadi tahu arah hidup kita, bukan cuma ikut arus aja gitu. Kamu punya tujuan dan setiap langkah kecil kamu jadi lebih berarti. Gimana cara mulai ngembangin diri? Nggak harus langsung ikut seminar mahal atau baca buku tebel kok. Cukup mulai dari hal-hal kecil yang bisa kamu lakuin tiap hari. Nih, contohnya. Refleksi diri sebelum tidur, luangkan 5 menit aja buat mikir hari ini aku belajar apa yang bisa aku perbaiki besok. Misalnya kamu sadar, oh tadi aku kurang sopan pas ngomong ke teman. Nah, besok kamu bisa coba ngomong lebih baik, simple tapi berdampak. Bangun kebiasaan positif nggak perlu langsung ekstrim. Contoh kayak mulai bangun 10 menit lebih pagi, minum air putih sebelum ngapa-ngapain, atau belajar 15 menit tiap hari. Kalau konsisten hasilnya bisa luar biasa. Keluar dari zona nyaman, misalnya kamu biasanya pasif di kelas gitu. Coba deh angkat tangan sekali aja buat jawab pertanyaan dosen. Awalnya deg-degan tapi lama-lama terbiasa. Atau ikut organisasi biar belajar kerja tim dan tanggung jawab. Pengalaman kayak gitu tuh justru yang bikin kita
berkembang paling cepat. Tapi ingat, pengembangan diri bukan berarti kamu harus sempurna. Kadang kita mikir aku harus produktif terus, harus sukses sekarang juga gitu. Padahal nggak harus gitu. Kalau lagi capek istirahat juga nggak apa-apa juga gitu. Yang penting jangan berhenti total. Kegagalan juga bagian dari proses. Misal kamu gagal ikut lomba atau nilai tugasmu nggak sesuai harapan, iya sih kadang. Entah dosennya atau mahasiswanya yang nggak tahu juga sih. Itu bukan akhir, tapi tanda kamu lagi belajar sesuatu yang baru. Dari situ kamu belajar sabar, tangguh, dan lebih siap buat kesempatan berikutnya. Contohnya tuh biar makin kebayang, ada teman aku sebut saja namanya siapa ya, Tasya mungkin ya, nggak gitu aja. Dulu dia super pemalu, ngomong di depan orang aja gemetaran, tapi dia mulai pelan-pelan ikut kepanitiaan kecil, bantu jadi MC acara kampus, sampai akhirnya bisa jadi moderator seminar. Sekarang dia lebih percaya diri banget. Nah, itu bukti kalau pengembangan diri nggak harus langsung besar, tapi bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jadi intinya pengembangan diri itu bukan lomba siapa yang paling cepat sukses. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting kamu nggak berhenti belajar dan berkembang. Anggap aja pengembangan diri itu kayak investment buat masa depan. Mungkin sekarang hasilnya belum kelihatan, tapi suatu saat nanti kamu bakal nyadar ternyata aku udah jauh lebih baik dari dulu. Jadi mulai dari sekarang, ubah hal kecil jadi kebiasaan baik. Ingat, kamu pantas berkembang dan versi terbaik dari dirimu itu nggak akan muncul kalau kamu nggak mulai sekarang. Thank you.